Resah gue. Karena gue resah karena ada influencer yang giring opini kan, misalnya oh nggak butuh makan, lu anjing banget. Ya lu Anjing coba nggak banget. makan lah. Coba lu nggak makan. Coba lu nggak makan, ya kan? Lu belum pernah di posisi nggak punya beras. Iya, dia kadang emang nggak makan bro. Kalau pagi kan biasanya influencer kan intermittent fasting gitu kan? Intermittent fasting. Omat ya kan? Nggak apa? Aku intermittent fasting. Nggak bikin mikir. Gue mau bunuh lu semua influencer anjing. Biar lu nggak bisa makan. Gue bikin show ini buat lu semua nggak bisa makan. Biar industrinya mati. Itu goalnya. Kenapa Timothy akan viral? Karena gue akan matiin semua influencer sampah ya di Indonesia ini. Gue akan bikin lu semua nggak bisa makan. Pegang omongan gue sesuatu. Karena ketika gue keluarin sesuatu yang mendidik bangsa, lu nyacat. Ya kan? Gue bikin acara, lu nonton gak isinya apa? Nyacat bro mereka bro. Sekarang gue ambil piring nasi lu, gue buang piring nasi lu, ya. Dan gue ambil semua bola matanya, nggak gue monetize. Nggak ada brand endorse, nggak ada. Nggak ada brand satu Indonesia ini yang bisa bayar gue, nggak ada, nol. Ya. Fungsinya apa? Ya gue mau bagi banyak makanan. Ketika perutnya kenyang, gue bangunin sekolahnya. Itu gue lakukan selama 20 tahun bro. Kita kerjain itu 20 tahun. Maju negara ini. Karena saya ngomong itu kayak mungkin ini ya, epidemik ya. Di platform sosial media yang non video dan juga non foto biasanya. Ya. Twitter, Thread itu kadang selalu muncul kan di IG, terus habis itu ada discover Thread itu kayak satu paragraf kadang baca tuh udah nggak kuat bro, ini apa gitu. Kayak semua orang tuh dikasih demokratisasi ya, demokrasi untuk orang tuh berpikir dan nulis, tapi kayak tulisan tuh nggak karu-karuan semuanya. Itu tuh kayak sarang orang yang ini bro, kayak Sarang coli bareng tuh. ya colbar gitu kan. Colbar untuk kayak ininya kepikiran mereka Kayak sendiri gitu. Ini kan kayak masturbasi mental gitu. Iya, iya betul. Mas Aku pinter gitu kan. Gue pinter gue dengan thread Iya. gue ini bahwa orang itu nggak butuh makan tuh anjing lu. Goblok. Beneran tuh. Suatu saat gue kumpulin bareng, gue bakar rame-rame. Beneran gue bakar rame-rame. Ya, tungguin aja waktunya. Kan 20 tahun dari sekarang ya. Jadi gue tuh melihat dunia di mana ini semua tuh bisa jadi dunia yang lebih baik bro. Dengan cara apa? Dengan cara ya itu. Gue ambil action. Mungkin gue gak bisa melakukan dengan skala yang besar ya sekarang. Kita lakukan semampunya dulu gitu loh. Kita kasih makan, kita kasih pendidikan. Di yatim pun sama, anak-anak yatim. Kita kasih makan, kita kasih pendidikan. Itu format yang kita berdua pikirkan lumayan lama gak sih? Waktu kita pikirkan impact paling besar apa yang kita bisa lakukan di dunia ini kan? Jawabannya dua. Satu kasih makan dulu, habis itu kasih pendidikan. Iya. Kedua itu doang beres bro. Ini kan sebenarnya teorinya Ray Dalio. Ketika pendidikan udah, pendidikan itu jadi inovasi. Ketika inovasi udah, bisnisnya jalan. Bisnis jalan SDM tinggi. Bisnisnya jadi nggak ekstraktif doang, kreatif dan lain-lain. Capital marketnya jalan. Jangan lu pikir capital marketnya dulu, itu di ujung bos. Pendidikannya dulu, ini step by step. Ya, ini Ray Dalio nih, bukan gua nih yang ngomong nih. Pendidikan dulu, inovasi, bisnis jalan, capital market. Jangan lu kayak, ini sahamnya turun. Step by step, makan, pendidikan. Oh, iya, Kayaknya mereka enggak. Ini makanya, tapi gue bingung tuh yang ngomong sini, merasa mereka paling ngerti ekonomi. Lu baca dulu buku Adam Smith anjing. Iya. Itu secara gamblang ada di situ gitu loh. Lu mau suatu peradaban maju, pendidikannya majuin. Tapi kenapa menurut lu, bro? Mereka tuh akhirnya punya pikiran begini. Kayak orang nggak butuh makan, pendidikan ntar dulu, sahamnya dulu ini bikin. Kenapa bro? Ya karena dari awal mereka yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Cuman Egois kan orang-orang ini semua. egois banget sebenarnya. Cuman mereka ini kan satu yang nggak pernah kena ya, yang namanya hidup susah. Iya. Karena udah kan privilege kan. Dari kecil udah privilege, jarang diurus mungkin sama orang tuanya, broken home atau apa, itu akhirnya pikirannya ngalor ngidul bro. Betul. Dan ketika mereka ngalor ngidul, mereka ketongkrongan temannya juga begitu semua. Jadi akhirnya kayak asik di satu lingkaran yang mana Indonesia tuh luasnya tuh Bukan main. luasnya tuh Indonesia kan bukan cuma Jawa. Iya betul. Karena goblok kali. Karena gini menurut gue ya. Mereka contohnya bilang ya. Oh yang lebih penting misalnya pasar sahamnya.
Ini jumlah sederhana, penduduk kita berapa, investor saham berapa? Gue bisa jawab di sini langsung 16,2 juta bosku. Izin nih, gue jawab nih. 16,2 juta. Itu kalau hilang semua orang nggak masalah gitu loh. Sedangkan sisanya kalau nggak bisa makan bermasalah. Itu aja nggak nyampe tuh loh. Logika sederhana itu nggak nyampe mereka. Ya Konglo yang punya sahamnya yang masalah. Itu dia. Jadi visi kita dan misi kita di sini ya. Kita mau bikin Indonesia jadi negara yang lebih maju. Tapi ada step-stepnya. Jadi step pertama kita ngumpulin war chest dulu bro, ya kan? Iya. Kita bikin duit dulu. Gua pun sampai gini, ibaratnya gua mau ngelonte di sosmed gini setelah gua punya triliunan. Baru ayo gua hajar nih. Enggak ya, sebenarnya kita pun juga nggak pernah memihak ya bro. Dalam artian kayak pemerintah atau enggak Iya, betul. partai apa, warna apa. Nggak ada, nggak peduli Menurut kita. kita kalau make sense ya kita dukung. Betul. Kalau enggak, ya Nggak selaras nggak sama misi kita. iya bener. Kita bukan orang yang bisa dibeli. Gue pernah bilang waktu itu. Dulu bro ada yang bilang kayak dia cair. Iya. Lu bisa bayar gue berapa bos? Lu tahu nggak gue bikin berapa duit sehari? Paham nggak sih lu? Gitu loh. Plus juga ya kadang kalau kita nggak setuju ya memang kita kadang stance-nya emang diem aja. Karena kan kalau kita mau teriak ngapain juga nggak bisa merubah hal. Kita nggak teriak, kita kerjain sendiri. Misalnya suatu saat ada kebijakan yang kita nggak setuju, kita tetap akan bagi beras, kita akan tetap bangun sekolah. Itu fundamental yang kita percaya. Gitu. Dan Yes. kita pengennya kenapa kita bikin akademi kripto? Yuk murid-murid ya yang kita sayangi daripada flexing dulu, ayo berbagi. Iya, kok flexing Bantu mulu kita. kayaknya orang kripto tuh ya. Jangan duitnya baru sedikit buat flexing itu kalian harus paham. Kita tuh seperti ini, gue punya McLaren Senna duit itu triliunan. Itu kecil hartanya di duit gue. Tapi gue baginya udah banyak dulu nih sebelum gue beli McLaren Senna nih dari gue kecil. Yuk, baru punya duit sedikit, kita berbagi. Ikutin cara gue. Bagi makanan, lu bantu bangun sekolah. Itu dulu. Ya nggak usah sekolah dulu lah. Bagi beras, bagi makanan. Gitu. Ya mereka aja juga Nggak mau berbagi kadang. nggak mau berbagi bro. Jadi kalau udah belajar dari kita, ilmunya dari kita nih kungfunya, yuk berbagi dulu, jangan flexing dulu. Gitu. Ya karena sebenarnya let's be real juga tanpa ya kita semua orang lihat hasilnya 2 tahun terakhir pun juga kalau kita ngomong orang-orang yang keluar itu kan ya itu wujud asli member kita sebenarnya. Iya, Kalau betul. tanya member Aceh mana ya, Ya, itu ekosistem kripto di Ya, scroll aja gitu. Exchange owner aja itu member kita, nanya kadang prof Lifetime. koinnya apa, Iya. nanya. Kita tuh udah malang melintang di dunia ini gitu loh, ya. Jadi jawabannya adalah, yuk kalau bahkan kalian nggak bisa jadi nggak bisa belajar sama kita, dapat hasil dari kita, ayo kita berbagi gitu ke sesama. Ya, bagi beras, simple. Kasih orang makan. Karena kadang sedikit untuk lu itu semuanya itu mungkin makan di hari itu. Itu yang orang-orang tuh nggak punya empati, bro. Ya. Hatinya mereka nggak tergerak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka egois. Yang lu pikir saham lu naik atau turun hari ini. Padahal kan kenapa lu jadi marah? Market kan paling adil bos. Lu kalah kan berarti? Ya 5 tahun kan nggak kemana-mana portonya. Iya. Kok lu jadi nyalain orang? Market itu hakim yang paling adil. Lu rugi ya lu salah. Kita nggak pernah Ya, kayak kita mungkin- lost terus kayak ini marketnya enggak. Ya atau mungkin ya emang salahnya salah pilih market kan nggak ngerti. Iya, tapi bang belajar tapi Bang. global makro makanya di saat orang cetak-cetak uang kalau malah dimain di local equity, kok malah reksadana, gitu. Ya. Sampai kemarin ya ada orang bro yang dulu Yes. nentang gua, akhirnya WhatsApp gua, dulu nentang gua mulu. Ya gue baca tuh. Iya. Salah satu petinggi lah di instansi besar nih. Baru sadar. Baru sadar. Dia bilang, ternyata lo ngomongin bener. WA gue, nggak usah sebut lah nama orang. Dulu bantah gue mulu. Pernah beefing berarti ya. Pernah beefing dulu, ya. Jadi, omongan gue tuh semua fakta. Kesannya kasar di awal. Tapi ketika lu 3 tahun, 5 tahun along the way, lu akan sadar semua mulut gue tuh jadi kenyataan dan benar. Jadi kalau lu kesel sama apa yang gue omongin, karena gue ngomongin fakta. Dan fakta itu kadang pahit bro. Kenapa orang Indonesia? Nah ini gue pertanyaan ke lu nih. Kenapa orang Indonesia tuh nggak suka fakta bro? Mereka lebih suka kayak di ayomi, ngomong yang halus, sesuai norma dan ada anjing, ada lu kalau orang nggak bisa makan, gue kasih makan.
Gitu loh. Ya. Kenapa bro Indonesia seperti itu? Menurut saya udah didikan dari dulu, dari zaman Belanda, bro. Karena kan orang Belanda kan menjajah kita, terus habis itu mereka bikin deal dengan penguasa di sini, asal rakyatnya nggak marah, dikasih hiburan, Iya. dikumpulin ke balai kota, ya dikasih pertunjukan, terus ketawa-ketawa, terus mereka lupa, mereka miskin, Iya. puluhan tahun nggak merdeka, dan akhirnya sampai ya ada 2 orang yang pemberani kayak ini rakyat nggak bisa begini terus, ya kita harus bikin perubahan. Kan sebenarnya selalu seperti itu polanya. Betul. Karena ya kita pun juga sebenarnya udah muak ya dengan kayak keadaan di mana kayak semua orang ngebantu demi duit ya, butuh apa-apa ya bikin konten yang sesuai dengan narasi tertentu tapi kayak common sense-nya hilang. Terus kalau kita ngomongin hal kecil, tsunami fakta bang, nggak tsunami fakta, itu cuma akal sehat dikit aja, akal Betul. sehat segini tuh kayak Itu kayak sempat tsunami tadi. bagi Iya. kalian karena kalian tuh kayak nggak ngerti apa yang dikonsumsi selama ini, jadi kayak dikasih fakta Dikit dikit aja udah dikit aja. Tsunami Dikit, fakta udah bang. tsunami. Bang, tsunami bang. Kayak tadi gue ngomong, mungkin ada baru kepikiran, oh bener juga ya manusia butuh makan sebelum dia butuh mikir. Itu kan kayak apa gimana ya bro, cara gue ngomongnya. Gue habis kata-kata gitu, itu something yang very fundamental di manusia gitu. Ya. Yang nggak makanya banyak orang susah gitu loh. Egois, kalian tuh egois, maunya diri sendiri. Orang bikin kelas buat berbagi, dikatain. Orang bikin ini, dicacat. Orang Nggak tukang bikin. bakso mau datang ke Senayan buat belajar, dikatain gembel bro sama orang. Bener. Terus bikin sekolah gratis, dibilang pencucian Dan duit. uang. Iya. Gue paham pasti banyak orang-orang gak suka kita, dan kita akan lawan. Gue usah sini. Orang gak suka sama kita akan lawan. Ya gue gak akan pernah menyerah di misi gue. Gue rela mati buat ini. Gue nggak peduli gue mati, karena yang kita bikin di sini, yang gue bilang tadi tuh framework gue itu bukan cuma manusia. Kita itu adalah sebuah ide, makanya logo yang gue pakai. Yes. Gua Kalimasada bisa mati, mungkin bisa diancam suatu saat nanti, bisa mati. Tapi ide yang gue bawa di sini ke kalian semua, itu akan stay di sini. Ide itu nggak akan mati, bro. Iya. Gimana menurut lo? Apa yang kita mau kerjain ini bukan cuma tentang diri kita di sini. Ya kan kita tuh nggak pernah kayak mengarahkan kalian ke sesuatu atau mendikte kalian untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Kalian kan cuma ngikutin kita, terus kalian dapetin hasilnya. Terus kenapa kita kayak suruh orang jadi clipper, terus habis itu up ya semua pesan kita. Karena kan kita mau semakin banyak orang dengar suara ini. Toh nanti kalau mereka dengar suara kita dan mereka nggak setuju, kan mereka bisa aja nggak setuju, udah diem aja kan. Betul. Tapi kan kenapa semakin banyak orang yang ngikutin kita? Karena semakin banyak orang yang kayak terima faktanya dan dapetin hasilnya. Ya. Tapi kan mereka selalu bilang, wah kayak PPU kayak fansnya ini selalu kayak barbar ya. Karena emang mereka ngikutin kita, lihat faktanya, dapetin hasilnya. Betul. Terus kalian kalau mau pakai 1 juta clipper pun kayak semua orang di pinggir jalan suruh ngeklip kalian, kalau yang kalian omong itu 0/10 fakta, ya orang nggak peduli. Iya. Isi sampah Lalu orang nggak peduli. cuman orang freak gitu kan, yang ini Iya. Betul. nggak ada gunanya. Lu aja kayak nggak hidupnya, orang juga kayak nggak peduli, karena kan ya kita di sini udah berapa tahun, Iya. udah ngasilin berapa sekolah, udah kasih berapa ton beras kan. Iya. Yang gue kesel tuh ini juga. Mereka bilang kayak, oh soalnya ini salah kripto. Soalnya kayak apa yang kita kerjain itu selalu harus ke kripto. Enggak teman-teman. Itu bidang yang kita geluti untuk jadi kaya. Buat punya sistem untuk berbagi. Lu nggak mau kripto, lu mau jadi tukang nasi goreng, silahkan. Gue yakin lu tukang nasi goreng dengerin gue untuk kerja keras dan fokus. Itu pasti jadi lebih kaya. Make sense kan? Lebih kerja keras. Nasi goreng yang buka misalnya dari jam 10 gitu kan sampai jam 3 sore udahan tidur lu. Ini lu jam 10 jam 10 malam, lu pasti lebih kaya. Iya. Kalau Pasti kerja lebih ya kaya. bener. Jadi kita tuh bukan kayak, oh ini ada kalimat sadar atau Timothy ngomong ini pasti arahnya ke kripto. Enggak anjing. Ya. Itu adalah engine yang kita punya untuk bikin kekayaan kita punya. Lu kan nggak perlu sekaya kita. Ya lu nggak mau kripto ya nggak usah jadi orang kaya. Tapi jangan nyacat sekolah yang gue bangun gitu kan. Simple kan bro. Ya. Jadi jangan teman-teman stop untuk jadi orang seperti itu, dan ya kita harap teman-teman bisa bantu sebarin message. Ada tambahan lagi dari lu?